Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Edelo dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul perbaikan model kecepatan seismik 1D dan relokasi epicenter gempa di Selat Sunda. Itu adalah outline presentasinya. Baik, kita mulai di pendahuluan. Latar belakang penelitian. Menurut Kissling dan kawan-kawan pada tahun 1994 bahwa penentuan hipocenter adalah permasalahan nonlinear dari parameter posisi stasiun, parameter hipocenter, dan model kecepatan. Nah, pada penentuan hipocenter, parameter terukur yang diketahui adalah posisi stasiun dan juga arrival time. Sementara parameter yang tidak diketahui adalah yaitu model kecepatan bumi. Maka perlu dilakukan pendugaan sistematis terhadap model kecepatan bumi untuk menyelesaikan permasalahan non-linear tersebut. Kemudian, apa efek model kecepatan dan teknik relokasi terhadap penentuan hipocenter? Nah, pada kasus penentuan hipocenter awal menggunakan model kecepatan global, seperti contohnya yaitu model IASI 91, dengan menggunakan model ini masih dapat dilakukan penentuan hipocenter awal. Hanya saja nilai error atau residual time-nya masih relatif kurang baik. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa model kecepatan global yang digunakan tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sementara ketika dilakukan perbaikan model kecepatan ditambah dengan metode relokasi yang pada penelitian tugas akhir ini menggunakan double difference, nah akan diperoleh model final yang lebih sesuai. Nah, model final yang lebih sesuai ini akan menghasilkan hipocenter yang distribusi hipocenter yang lebih baik, yang mana tercluster sesuai dengan besar pembobotan dari parameter yang digunakan. Nah, hasil dari residual time yang dihasilkan pun akan relatif lebih baik dari sebelum direlokasi. Nah, sehingga perbaikan model kecepatan ditambah dengan relokasi yang dilakukan akan menghasilkan diantaranya yaitu satu, sebaran hipocenter lebih akurat dan terklasterisasi sesuai pembobotan parameter yang diterapkan. Kedua, sebaran hipocenter lebih sesuai keadaan tektonik sebenarnya. Ketiga, sebaran hipocenter lebih reliable karena menggunakan model kecepatan yang optimal. Kemudian, mengapa penelitian tugas ini mengambil studi kasus di Selat Sunda? Pertama adalah Selat Sunda ini berasosiasi dengan sistem subduksi sepanjang Sunda Art atau busur Sunda, Selatan Sumatera, dan zona sosial Mentawai, dan juga terdapat aktivitas vulkanisme Gunung Anak Rakatau, sehingga aktivitas kegempaan sangat tinggi. Kedua, Selat Sunda merupakan daerah yang padat akan aktivitas ekonomi karena menghubungkan antara dua pulau yang terpadat di Indonesia. Kemudian berikut adalah rumusan masalah dari tugas akhir ini. Dapat 3 poin, batasan masalah dapat 2 poin. Sementara untuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Kemudian kajian pustaka, geologi dan tektonik Selat Sunda. Selat Sunda ini berasosiasi dengan zona subduksi lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia menunjam bagian bawah lempeng Eurasia. Nah, lempeng Indo-Australia ini menunjam lempeng Eurasia secara frontal di selatan Jawa. Sementara di bagian barat Sumatera itu secara serong menganan dengan kecepatan 52 mm per tahun. Nah, Selat Sunda ini sendiri berada di antara dua bagian busur Sunda, yaitu bagian yang memisahkan antara bagian busur Sunda di sepanjang Pulau Sumatera dan juga busur Sunda di sepanjang Pulau Jawa. Nah, selain itu juga terdapat aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau yang semakin menambah kompleksitas dari sistem seismotektonik di area penelitian. Kemudian penelitian oleh Kopp tahun 2001 berhasil menghasilkan beberapa poin, diantaranya yaitu estimasi kedalaman moho pada kedalaman 22 hingga 25 km, kemudian estimasi kedalaman transisi bidang subduksi atau subduction slab pada kedalaman 28 km,
yang mana batas-batas kedalaman ini sangat penting diketahui dalam proses perbaikan mode kecepatan, karena ini adalah batas-batas dengan kontras densitas yang paling besar. Kemudian profil struktur Selat Sunda. Selat Sunda sangat kompleks terhadap struktur yang berkontribusi terhadap aktivitas tektonik atau aktivitas kegempaannya. Nah, terbukti saja dalam 10 tahun ini USGS mencatat terdapat 506 event gempa dengan skala besar dari 4 momen magnitudo. Kemudian masuk ke tipe gelombang seismik dan perambatannya. Nah, memahami tentang gelombang seismik sangat krusial dalam penentuan epicenter. Dalam hal ini adalah gelombang P dan gelombang S. Gelombang P dan gelombang S adalah gelombang badan, artinya adalah gelombang yang langsung merambat dari fokus gempa. Gelombang P memiliki arah osilasi yang searah dengan arah perambatannya, sementara gelombang S memiliki arah osilasi yang bersifat perpendikular atau tegak lurus terhadap arah perambatannya. Kemudian mengenai epicenter gempa bumi, berikut adalah ilustrasi fokus gempa, bahwa komponen fokus gempa terdapat 3 koordinat ruang dan juga waktu terjadi gempa atau origin time dengan notasi sebagai berikut: X, Y, Z, dan T0. Sementara travel time adalah jarak adalah komponen yang digunakan untuk menentukan jarak epicenter dari stasiun. Untuk itu dibutuhkan teknik pendugaan origin time. Nah, salah satu tekniknya adalah diagram Wadati. Namun pada penelitian tugas akhir ini tentu permasalahan dari origin time ini diselesaikan dengan metode inversi. Sementara untuk diagram Wadati digunakan untuk menentukan rasio Vp per Ts. Sehingga hubungan travel time dengan origin time adalah sebagai berikut, yaitu delta T sama dengan TP atau waktu tiba gelombang dikurang dengan TP adalah waktu tiba gelombang P dikurang dengan T0 atau waktu terjadinya gempa. Nah, pada penentuan awal digunakan metode nonlinear. Nah, pada metode nonlinear kita mengetahui ada suatu sumber gempa, kemudian ada instrumen pengukur gempa. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan posisi epicenter tersebut. Sehingga penentuan epicenter awal ini merupakan permasalahan inversi yang mana ditentukan oleh kesesuaian match dengan kesesuaian antara waktu tiba gelombang seismik observasi dengan teoritis atau match or misfit. Kemudian prediksi waktu tiba tersebut untuk menghitung lokasi sumber berbeda menggunakan sebuah mode kecepatan. Nah, algoritma yang digunakan pada permasalahan nonlinear pada program nonlinear yaitu mengikuti formulasi probabilistik yang bergantung pada penggunaan normalisasi dan tidak ternormalisasi dari probability density function. Kemudian perhitungan model 1D minimum pada coupled epicenter velocity problem, bahwa solusi pada permasalahan coupled epicenter velocity terdiri dari parameter epicenter, mode kecepatan, dan koreksi stasiun. Nah, dalam fungsi nonlinear dapat diekspresikan sebagai berikut. Nah, pada perhitungan model 1D minimum ini digunakan program VELAS. Program VELAS ini akan menghitung atau memperbaiki mode kecepatan sekaligus melakukan koreksi terhadap stasiun dan memperbaiki posisi epicenter secara simultan. Nah, model 1D minimum itu sendiri adalah mode kecepatan yang menghasilkan respon nilai RMS terkecil saat digunakan pada inversi penentuan epicenter dan boleh juga disebut dengan model terbaik. Nah, maka tujuan dari proses perbaikan model kecepatan tersebut adalah untuk mencapai pendekatan terhadap model 1D minimum tersebut. Kemudian apa efek dari perbaikan model kecepatan atau mencapai model 1D minimum, yaitu kita akan memperoleh model 1D minimum yang mana ini akan berkontribusi terhadap reduksi terhadap nilai error epicenter. Kemudian adalah metode double difference. Nah, metode double difference adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki akurasi epicenter. Berikut adalah ilustrasi dari metode double difference. Jadi, ide dasar dari metode double difference adalah jika jarak antara dua event lebih kecil dibandingkan jarak event terhadap stasiun, maka rate antara area sumber dengan stasiun adalah sama untuk seluruh rate. Kemudian metodologi, alur penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengunduh waveform atau data gelombang mentah dari laman web DC3. Ini merupakan laman open source untuk mendownload data waveform gempa. Dibutuhkan juga koordinat posisi stasiun dan juga mode kecepatan 1D awal.
kemudian dilakukan picking waktu tiba gelombang P dan S, kemudian penentuan awal, kemudian dilakukan perbaikan mode kecepatan, dan selanjutnya pada tahap terakhir melakukan relokasi hypocenter menggunakan program HypoDB. Sementara untuk data penelitian, detailnya ada sebagai berikut. Untuk kriteria yang digunakan, kemudian ini adalah tampilan dari laman web DC3, tempat dimana mengunduh data waveform. Dan selanjutnya adalah mode kecepatan yang digunakan untuk memulai proses perbaikan agar mencapai mode kecepatan mandi minimum. Itu menggunakan mode kecepatan global AK 135 oleh Kenneth dan kawan-kawan pada tahun 1995. Kemudian untuk alat pengolahan dan software yang digunakan adalah pertama mengunduh waveform, kemudian mengkonversi data, kemudian melakukan picking waktu tiba gelombang, kemudian menentukan hypocenter, kemudian membuat mode kecepatan mandi minimum, dan terakhir melakukan relokasi hypocenter. Untuk perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut, dan untuk timeline pekerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Terlihat bagaimana detail dari pengerjaan dan juga alokasi waktu untuk pengerjaan adalah sekitar 4 bulan. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.